Bapak, Ibu, saudari-saudara, adik-adik, anak-anakku sekalian, masuk dalam kesepakatan bersama kita di tanggal 1, 2, 3, dan 4 kita masuk dalam doa dan puasa. Lalu pada sore hari saat ini jam 6 kita akan masuk dalam kerahiman ilahi. Karena itu mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudari-saudara, adik-adik dan anak-anakku sekalian, kita tetap saja ada di rumah dan kita bersama-sama sudah sepakat untuk doa dan puasa untuk satu wujud, yaitu COVID-19 selesai dari tanah Papua. Di hari kedua ini ada hal yang mau kita renungkan bersama Yesus, yaitu luka-luka pada kedua belah tangan Yesus. Saudari-saudara, bacaan yang saya pilih untuk kita renungkan diambil dari Injil Matius. Tuhan sertamu, dan sertamu juga, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 29 sampai dengan 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara terkasih, Bapak, Ibu, dan adik-adikku sekalian, di hari doa dasar yang kita lagi jalani, kita sepakat berpuasa dari pagi jam 6 sampai dengan jam 6 sore kita memulai membuka puasa kita. Saudari-saudara, ada hal yang perlu saudara dan saya introspeksi. Kenapa kedua belah tangan Yesus dipaku di salib? Saudari-saudara terkasih, di situ ada hal yang penting untuk engkau dan saya belajar. Saudari-saudara, tangan Yesus, tangan yang melakukan hal-hal yang baik. Tangan yang memperlihatkan kebesaran kasih Allah. Tangan yang buat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Harus terpaku di salib. Kedua-duanya terpaku di salib. Saudari-saudara terkasih,
apa artinya bagi saudara dan saya. Bisa jadi hari-hari kemarin kita salah menggunakan tangan kita. Mungkin tangan ini kita gunakan untuk memukul. Mungkin tangan ini kita menggunakan untuk mencuri. Mungkin dengan tangan ini kita melakukan hal-hal yang tidak oke. Saudari-saudara terkasih, lihatlah pada Yesus yang ada di atas salib. Kedua tanganku terpaku, kata Yesus. Coba lihat tanganmu. Apakah kedua tanganmu terpaku juga? Kalau tidak, ingat anakku. Kesalahan dan dosa dari tanganmu sudah kuambil. Dan pada salib kukatakan, sudah selesai. Semua kesalahan dan dosa oleh karena tangan kita sudah dibayar lunas oleh Yesus di salib. Sudah selesai. Saudari-saudara terkasih, Yesus bertanya sama engkau dan saya, kalau tanganmu belum terpaku seperti tanganku, pertanyaannya, maukah engkau menggunakan tangan ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar? Maukah engkau menggunakan tangan ini untuk mengelola alam Papua raksasa yang tidur ini? Atau engkau mau lipat tangan saja terus? Ketika diberi sembako, ketika diberi raskin, ketika diberi BLT, maukah engkau hanya tinggal berpangku tangan? Tuhan menantang engkau dan saya. Tuhan Yesus menggunakan tangannya untuk melayani. Tangan ini menjadi berkat bagi yang lain. Dia menaburkan kasih di mana saja dengan tangannya. Saudari-saudara, doa dan puasa di hari kedua menolong saudara dan saya untuk melihat tangan Yesus terpaku di salib. Ketika tanganmu dan tanganku tidak terpaku, maukah kita gunakan tangan kita melayani, dan terus melayani sampai tanah Papua pulih dari COVID-19, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Papua berubah. Sorga kecil itu menjadi nyata di atas tanah ini. Saudara-saudara terkasih, kita terus jalan, kita akan bawa semua pergumulan kita ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tanganmu yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati, menguatkan yang lemah, mengangkat yang berdosa, kini terpaku tak berdaya karena dosa pembunuhan, pengguguran bayi, bunuh diri, pencurian, korupsi, dan kekerasan ketidakadilan yang lain. Mohon ampun kami orang berdosa. Mohon ampun kami orang berdosa. Mohon ampun kami orang berdosa. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih dan kesetiaan bagi semua yang bersalah kepada kami dan mereka yang pernah menderita karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjuk belas kasih-Mu kepada kami seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudari-saudara, adik-adik, dan anak-anakku sekalian, mari kita mengakhiri doa kerahiman ilahi kita dengan wujud-wujud khusus itu dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga berkat Allah yang Maha Rahim yang hadir di tengah-tengah kita, Ia memberkati kita pribadi, keluarga, dalam usaha dan karya kita. Di era COVID-19 ini, Dia melindungi, membimbing, dan menjaga kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, doa kita, doa kerahiman ilahi, sudah selesai. Syukur kepada Allah.